Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Halo anak-anakku sekalian, di mana saja kalian berada. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih. Dan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi ibadah kurban. Namun sebelum kita lanjutkan, sebaiknya marilah kita sama-sama membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini adapun tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu menjelaskan ketentuan kurban. Kita awali dengan definisi kurban. Kurban menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab qoraba yakrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan yang mendekati wajib. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani akahuwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu onta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Kemudian sapi berumur 2 tahun dan memasuki 3 tahun. Selanjutnya kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kemudian domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Hewan yang dikurban tidak dalam kondisi cacat, misalnya matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan badannya tidak kurus kering. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah: yang pertama pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Jadi anak-anakku sekalian, jika kita melaksanakan ibadah kurban, kemudian kita melakukannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka kurbannya kita tidak diterima. Kemudian yang kedua pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Tempat menyembelih
sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban, yang pertama, disunnahkan hewan kurban disembelih sendiri jika mudhohi atau orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Yang kedua, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban sebagian, tetapi bukan upah sebagai upah menyembelih atau mengurus. Yang kelima, demikian pula dilarang menjual daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Di dalam tata cara menyembelih hewan kurban agar kurban halal dan higienis, kita akan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, robohkan hewan kurban dengan kepala menghadap ke kiblat. Kemudian, yang kedua, awali dengan membaca basmalah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan perlahan. Tetapi harus diperhatikan bahwa sebelum kita melakukan pengulitan terhadap hewan kurban, kita harus pastikan dulu apakah hewan tersebut sudah benar-benar mati. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Dan yang kesembilan, jaga kebersihan daging kurban. Selanjutnya anak-anakku sekalian, hikmah ibadah kurban. Di antara hikmah kurban sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hikmah yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Hati mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Hikmah yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan hikmah yang keenam, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan materi kali ini. Semoga saja bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika ada hal-hal yang belum dipahami pada penjelasan ini, silahkan sampaikan melalui kolom komentar.
Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.